Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Prawono dan anggota saya itu ada Abdul Hijjah Akbar Hidayatullah dan Mufaiz Rizkiansyah. Di sini saya perwakilan untuk menjelaskan analisis cluster Cummins. Untuk penjelasan tentang algoritmanya, Cummins merupakan salah satu algoritma clustering dengan tujuannya yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini cuma menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ada inisialisasi, menghitung jarak, mengelompokkan data, menentukan centroid, menghitung ulang jaraknya. Setelah itu kita looping langkahnya. Yang pertama kita inisialisasi dulu. Kita tentukan dulu berapa banyak klasternya. Setelah itu kita tentukan nilai awal dari centroidnya. Setelah nilai awal centroid kita sudah tentukan, maka langkah selanjutnya kita menghitung jarak antara data dengan centroidnya. Untuk menghitung jarak ini kita bisa menggunakan metode Euclidean atau Manhattan atau Cosin, tergantung dari data yang kita pakai. Setelah itu setelah menghitung jaraknya kita tentukan atau kelompokkan data tersebut menjadi beberapa klaster gitu. Setelah itu kita menentukan atau update centroidnya. Jadi karena langkah awal itu kita centroidnya kita tentukan sendiri atau acak dari dataset, kita masukkan kembali atau kita buat kembali centroid yang baru untuk kita hitung lagi jaraknya. Nah, setelah itu setelah menentukan atau update centroidnya, kita hitung kembali jaraknya antara centroid dan datanya. Setelah itu kita tinggal looping atau ulangi langkah langkah sebelumnya itu hingga kita menemukan data yang stabil atau klaster yang stabil. Nah, kita langsung saja ke perhitungan manualnya. Di sini saya ada data mahasiswa dengan nilai UTS, tugas dan UAS. Nah, di sini misal saya sudah nentuin centroidnya ya. Untuk X ini kita lambangkan sebagai UTS, Y ini kita lambangkan sebagai tugas, dan Z ini kita lambangkan sebagai UAS. Jadi untuk klaster pertama itu centroidnya kita tentukan ada 50, yang Y ini ada 65, Z ada 75. Klaster kedua itu 75 semua, dan klaster ketiga itu 85 semua. Setelah itu kita hitung jaraknya. Untuk menghitung jaraknya kita perlu mengetahui akar kuadrat dari data-data tersebut. Misal kita bisa menggunakan function strt di Excel. Jadi untuk menghitung akar kuadratnya kita bisa pakai function strt. Di situ kita hitung dari UTS-nya, nilai UTS kita kurangi dengan centroid cluster 1. Kita kunci centroid cluster 1 yang X. Habis itu kita kuadratkan, ditambah dengan nilai tugasnya nilai tugasnya dikurangi sama centroid pertama yang Y, kita kunci, kita kuadratkan jadi 2, kita tambah lagi untuk yang UAS, kita kurangi dengan centroid pertama, kita kunci, kita kuadratkan 2. Nah, ini kita udah ketemu, tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, terus selanjutnya sama ya, pakai function strt juga. Nah, setelah kita mengetahui jaraknya, kita cari minimum distance-nya. Kita bisa pakai function min. Nah, kita cari jarak yang paling dekat antara data dan centroidnya. Kita drag aja ini. Nah, setelah kita mengetahui jarak terdekat atau jarak terdekat antara data dan centroid dari dari setiap klasternya, kita tentukan data tersebut masuk ke klaster apa. Jadi misal ini yang data pertama,
dia paling dekat sama cluster ketiga, center ketiga. Jadi kita tentukan kalau ini merupakan cluster ketiga. Yang ini tuh dia masuk ke cluster 3. Ini kita udah dapat ya. Mencari minimum distance-nya. Kenapa kita perlu untuk mengkuadratkan minimum distance itu kita untuk mengetahui jumlah errornya. Di sini nilai SSE atau jumlah error. Nah, untuk jumlah errornya itu merupakan hasil dari semua dari minimum distance-nya. Minimum distance kita jumlahkan semua, dapatlah kita nilai errornya. Nilai error di sini ada 3731, itu lumayan gede. Nah, itu kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan untuk cluster 1 itu ada, kita tandain dulu biar gampang ngeliatnya. C1 itu ada si Muhammad, terus Wildan, Fahri, sama Ayu. Untuk cluster 2 atau kelompok kedua itu ada si Jatuh, sama Dosti. Untuk yang cluster 3 itu ada si Udin, Nabi, Eto, Dian, sama Raihan. Nah, setelah itu kita coba tentukan lagi untuk loopingan kedua, iterasi kedua, karena dari algoritmanya kita kan habis ngelompokin datanya, kita kan tentukan lagi centroidnya. Nah, untuk centroid yang baru kita tentukan caranya tuh mencari rata-ratanya, rata-rata dari setiap klasternya. Misal ini kita pakai yang namanya average untuk cluster 1, berarti kita cuma menghitung rata-rata dari data dari cluster 1 ini. Nah, ini rata-rata cluster 1 dari nilai X. Untuk yang kedua itu kita pakai average juga, sama yang Y atau yang tugas ini ya, dicari rata-ratanya. Situ kita tentuin lagi average untuk yang Z di cluster 1, ratanya udah ketemu. Nah, ini kita udah ketemu untuk cluster centroid di iterasi kedua. Kita copy aja ini ya, taruh di sini. Nah, dia nilai errornya makin kecil ya, 2018. Tadi kan 3700, gede banget kan itu. Kita coba kelompokkan lagi. Tadi yang berubah kan ada si Sari ya, tadi dia ada di cluster 1, sekarang pindah ke cluster 2. Cluster 2 ada tambahan ya.
Situ kita mungkin coba untuk looping lagi ya, atau apa, kita coba hitung lagi, maksudnya sorry, coba hitung lagi. Yang berubah kan tadi cluster 1 sama cluster 2, kita coba hitung lagi. Harusnya ini udah paling stabil ya, apa namanya, cluster apa, centroid yang udah paling stabil. Kita coba hitung lagi biar makin yakin. Dia makin kecil kan, udah paling stabil berarti ini ya, paling stabil. Kita tinggal kelompokkan lagi aja, karena kelompoknya sama ya. Ini juga nilai errornya juga udah mulai stabil ini. Jadi mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.